1. Jaga alam dan jaga alam pada saat kegiatan. A. Penerimaan tamu ambari atau PPH. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 2019 di area permukiman warga Persawahan dan Lapangan Bagi. B. Pengukuhan bertambahan atau PPH. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 20 sampai 22 November 2019. C. Pelantikan kelompok penegak hukum dan peramal penegak pelaksana. Ini dilakukan pada tanggal 19 sampai 21 Desember 2019. Program kerja yang belum dilaksanakan. Semua program kerja telah terlaksana dengan baik. Hambatan yang kami alami secara mencari rute untuk kegiatan yaitu kurangnya komunikasi antar dewan. Dan ketika mencari rute untuk KPA, ada beberapa jalan yang sudah tidak bisa dilintasi saat kegiatan, sehingga dewan sampai bingung untuk mencari rute yang lain. Bentuk 1. Kesimpulan. Kegiatan dalam bebas ini dilakukan agar siswa dapat memahami, menghargai, dan memanfaatkan hasil alam dengan baik dan bisa dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Kegiatan tersebut dilakukan agar rasa kepemimpinan mereka dapat tumbuh sejak dini dan dapat menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. 2. Saran. Diharapkan peserta lebih mendekatkan diri terhadap alam sekitar, dapat menumbuh kembangkan rasa kepedulian terhadap alam dan dapat memanfaatkan alam sekitar tanpa merusak, serta dapat menyalurkan bakatnya melalui alam sekitar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan, kenikmatan jasmani maupun rohani. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarga, saudara, serta umat penerus beliau selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu mendapatkan keberkahan di masa hidupnya. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak pengurus Dewan Ambalan Ibnu Sina Siti Rufaidah, Pangkalan SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto, Gugus Tuban Banyumas 273431, 273432, masa bakti 2019-2020, serta kepada semua pihak yang selama kepengurusan kami telah banyak memberikan kritik dan saran serta ilmu lebih kepada kita, baik itu materi maupun non materi. Demikian pengantar laporan pertanggungjawaban Pokja Kesehatan dan Kerohanian, sehingga kegiatan dan laporan ini dapat terselesaikan dengan baik tanpa halangan suatu apapun. Kami selaku Pokja Kesehatan dan Kerohanian meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan serta kesalahan kami mengemban, serta sebagai Pokja Kesenian dan Kerohanian terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati kakak-kakak dan adik-adik semua, ataupun pembina pramuka serta perilaku kami yang kurang berkenan. Semoga di masa bakti yang akan datang dapat menunjukkan nama baik Ambalan dan dapat menjalin kerjasama yang kokoh. B. Tugas dan wewenang. Selalu siap dan sedia untuk menolong anggota pramuka yang membutuhkan pertolongan kesehatan dan senantiasa memberikan instruksi kepada setiap anggota pramuka untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. C. Program kerja. 1. Pembentukan tim P3K. 2. Penyediaan obat-obatan P3K. 3. Ibadah bersama sesuai agama masing-masing. 4. Membuat apotek hidup. D. Program kerja terlaksana. 1. Pembentukan tim P3K terlaksana pada saat kegiatan PTA tanggal 31 Juli sampai dengan 2 Juli dan pada setiap latihan rutin pada hari Jumat. Penyediaan obat-obatan P3K terlaksana pada saat kegiatan PTA tanggal 31 Juli sampai dengan 2 Agustus dan setiap latihan rutin pada hari Jumat. Ibadah bersama sesuai agama masing-masing terlaksana pada saat kegiatan PTA tanggal 31 Juli sampai dengan 2 Agustus 2019. 4. Membuat apotek hidup. Program kerja belum terlaksana. Alhamdulillah, semua program kerja Pokja Kesehatan dan Kerohanian sudah terlaksana dengan baik.
Hambatan. Pada saat latihan rutin kepramukaan, jarang sekali adanya kotak obat-obatan karena kurangnya koordinasi antar anggota serta terjadi miskomunikasi dengan pengurus P3K sekolah, dan pada saat KTA sering terjadi miskomunikasi karena kurangnya anggota P3K. Penutup. Kesimpulan. Pokja Kesehatan dan Kerohanian memiliki tugas untuk selalu siap sedia dan menolong anggota pramuka yang membutuhkan pertolongan kesehatan dan senantiasa memberikan instruksi kepada semua anggota pramuka untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Saran, semoga di kepengurusan Dewan Ambalan Asa Bakti berikutnya dapat mengemban amanah dengan baik dan benar serta dapat mengamalkan dasar dharma di dalam kehidupan masing-masing dewan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyusun laporan pertanggungjawaban organisasi kepramukaan SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Tidak lupa pula untuk orang yang selalu mendukung kami sehingga kami bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Laporan pertanggungjawaban ini juga untuk melaporkan setiap kegiatan yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana oleh Dewan Ambalan di SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Program kerja: membuat call center, menyediakan perlengkapan pramuka, mencatat pengeluaran barang serta uang. Program kerja terlaksana: membuat call center, menyediakan perlengkapan pramuka, mencatat pengeluaran barang serta uang. Program kerja yang belum terlaksana: alhamdulillah, program kerja kami telah terlaksana semua dengan baik. Hambatan: belum tersedianya tempat untuk barang call center. Penutup. Kesimpulan. Demikian laporan kinerja kami dari bidang kewirausahaan. Sampaikan mohon maaf apabila selama menjalankan tugas dalam organisasi belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Kami sampaikan untuk kinerja berikutnya semoga bisa lebih baik lagi untuk Dewan Ambalan Ibnu Sina Siti Rufaidah Pangkalan SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Saran, lebih ditekankan lagi mengenai pembayaran guna terlaksana perencanaan yang telah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami bisa menyelesaikan laporan pertanggungjawaban ini sebagai seksi rumah tangga Dewan Ambalan Ibnu Sina Siti Rufaidah Gugus Depan Banyumas 273431 273432 Pangkalan SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto dapat menjalankan tugas serta fungsinya sebagai salah satu tanggung jawab kami dengan sesuai kemampuan kami, dan kami mengakui atas ketidaksempurnaan kami dalam mengemban amanah ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tugas dan wewenang kami selaku bidang rumah tangga memiliki tugas mengelola dan menjaga barang-barang yang ada pada keorganisasian Pramuka Ambalan Ibnu Sina Siti Rufaidah Gugus Depan Banyumas 273431 273432 Pangkalan SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto masa bakti 2019-2020. Program kerja: 1. Mendata barang-barang yang ada di Ambalan. 2. Mengelola barang-barang yang ada di Ambalan. 3. Mencatat pengeluaran dan pemasukan. 4. Mencatat peminjaman dan pengembalian barang. 5. Menjaga kebersihan sanggar dengan cara bekerjanya jadwal pikir setiap harinya. 6. Membuat tata tertib sanggar. 7. Membias sanggar. Program kerja terlaksana: mendata barang-barang yang ada di Ambalan, mengelola barang-barang yang ada di Ambalan, mencatat pengeluaran dan pemasukan, mencatat peminjaman dan pengembalian barang, menjaga kebersihan sanggar dengan cara bekerjanya jadwal pikir setiap harinya, membuat tata tertib sanggar, membias sanggar. Program kerja yang belum terlaksana: alhamdulillah program kerja dari bidang rumah tangga terlaksana semua dengan baik. Hambatan yang kami rasa selama 1 tahun kepengurusan kami sebagai bidang rumah tangga Ambalan Ibnu Sina Siti Rufaidah Gugus Depan Banyumas 273431 273432 Pangkalan SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto, yaitu kurangnya komunikasi antar anggota
dan kurangnya kerjasama yang baik dalam menjalankan tugas. Penutup. Kesimpulan. Bidang rumah tangga adalah suatu bidang yang mengelola dan menjaga barang-barang yang ada di anggaran. Saran untuk dewan anggaran yang baru, bangunlah dan kembangkan kegiatan pramuka desa Citra Paksaman di Purwokerto agar menjadi berkembang dan lebih bertanggung jawab dalam mengemban tugas kepengurusan. Saya mewakili program Kecamatan Niat. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan selamat hidayah sehingga kami dapat menyelesaikan laporan pertanggungjawaban ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa operasional kehidupan di dunia serta berkenan kepada seluruh umat manusia di dunia ini untuk menunjukkan caranya yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kami selalu Pokja Kesenian Ambilan Institusinya Siti Rufaidah Pangkalan Sampai Sutri Bangsa Mandiri Allah dapat mengemban tugas dan menjalankan sebagai salah satu tanggung jawab kami sesuai dengan kemampuan kami, dan kami ampuni atas ketidaksempurnaan kami dalam mengemban amanah ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menjalankan tugas, kami mohon maaf yang besar-besar. Tugas dan memenang mengembangkan seluruh bentuk kesenian dan yang ada di dalam maupun di luar budaya yang ada di seluruh Indonesia. Program kita pertama membuat karya dari para emas. 2. Menyanyikan Satya Dharma saat kegiatan. 3. Penampilan atau pentas seni pada saat kegiatan. 4. Menyiapkan game saat sahur. Program kerja yang dilaksanakan. Pertama, menyanyikan lagu Satya Dharma pramuka kegiatan telah dilakukan pada saat upacara pembukaan dan penutupan PTA dan lomba kegiatan pramuka. 5. 2. Menampilkan tampilan atau pentas seni saat kegiatan. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada saat PTA, yaitu penampilan Semapur Band yang merupakan khusus dari keperayaan Hasan Pramuka. 3. Menampilkan band saat lawan. Kegiatan ini terlaksana setiap latihan rutin pramukaan pada saat hari Jumat. Program kerja yang belum terlaksana. Yang pertama, karya dari barang bekas. Hambatan minimum waktu dan miskomunikasi antar anggota yang menyebabkan salah satu program kerja belum terlaksana. Kesimpulan, kesenian di Indonesia harus kita kembangkan dengan cara mempelajari serta menampilkan kesenian daerah yang ada di Indonesia, serta kreativitas yang kita miliki pula harus kita kembangkan dengan sebaik-baiknya. 2. Cara melindungi. Semoga untuk barang seperti berikutnya untuk penanggung jawab dalam program kesenian bisa lebih baik dan meningkatkan kreativitas lebih menarik lagi, dan dapat memasukkan kesenian di Balan dengan cara mempelajari lebih luas tentang kesenian di dalam negeri serta memajukan gerakan pramuka di Bangsa Mandiri Purwokerto. Sekian.
pramuka. Puji syukur senantiasa kami panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami kesempatan, dan kemampuan sehingga kami dapat menyelesaikan laporan pertanggungjawaban Dewan Kehormatan ini tetap pada waktunya. Salawat serta salam senantiasa kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan yang baik untuk kita semua. Penulis laporan pertanggungjawaban Dewan Kehormatan ini bertujuan untuk menyampaikan laporan kegiatan setelah pelaksanaan tugas selama menjadi Dewan Kehormatan. Selain itu, laporan pertanggungjawaban Dewan Kehormatan ini juga bertujuan untuk menggambarkan serta menjelaskan tentang program kerja Dewan Kehormatan yang telah maupun yang belum pelaksanaan dalam anggaran. Dalam laporan pertanggungjawaban Dewan Kehormatan ini, laporan disusun dengan bahasa yang komunikatif sehingga mudah dipahami. Laporan pertanggungjawaban Dewan Kehormatan ini dibuat dengan baik mungkin supaya bisa mudah dimengerti. Pada kesempatan ini kami selaku penulis menyampaikan bahwa banyak terima kasih kepada semua pihak yang mendorong semangat kami untuk menyelesaikan tugas kami dengan baik, dan apabila dalam menjalankan tugas kami banyak kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan kami ucapkan terima kasih. Tugas dan wewenang Dewan Kehormatan. Kami selaku Dewan Kehormatan bertanggung jawab atas kemajuan anggaran Ibu Sina Siti Rufaidah, Anggaran yang Sarma Citra Bangsa Mandiri Purwokerto, mengawasi, membantu, dan mengevaluasi kinerja Dewan Anggaran Ibu Sina Siti Rufaidah, Anggaran yang Sarma Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Program kerja yang pertama, mengontrol program kerja Dewan Anggaran setiap 1 bulan sekali. 2. Memberikan pengarahan kepada anggota pramuka SMK Citra Bangsa Mandiri yang berprestasi atau aktif keikutsertaan dalam kegiatan anggaran. 3. Merekatkan hubungan Dewan Anggaran sebelumnya dengan Dewan Anggaran yang sedang dalam masa bakti. Program kerja yang dilaksanakan. Yang pertama, mengontrol program kerja Dewan Anggaran setiap 1 bulan sekali. Kegiatan ini dilaksanakan pada 1 bulan sekali. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi program kerja Dewan Anggaran 2018-2019. 2. Memberikan penghargaan kepada anggota pramuka Citra Bangsa Mandiri Purwokerto yang berprestasi atau aktif keikutsertaan dalam kegiatan anggaran. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi kepada anggota pramuka Citra Bangsa Mandiri Purwokerto dan membangun mental untuk merubah mental siswa supaya kedepannya mentalnya lebih baik, mentalnya lebih baik untuk menjadi lebih baik. Merekatkan hubungan Dewan Anggaran sebelumnya dengan Dewan Anggaran yang sedang dalam masa bakti. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi Dewan Anggaran sebelumnya dengan yang sedang dalam masa bakti dan menjalin persaudaraan menjadi sangat erat. Program kerja yang tidak terlaksana, alhamdulillah semua program kerja terlaksana dengan baik. Mengenai hambatan yaitu pada saat rapat Dewan masih kurang efektif dalam menjalankan dan tidak
tepat waktu pada saat rapat akan berlangsung. Dan hambatan yang kami alami sebagai Dewan Kehormatan dan kurangnya komunikasi sesama Dewan. Kesimpulan, dari berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan, banyak sisi positif yang dapat diambil dari setiap kegiatan. Walaupun kita sudah merencanakan kegiatan seefektif mungkin, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki, maka kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Setiap kegiatan akan dilaksanakan tergantung pada tangga kerja bagaimana cara mereka menjalankan tugas dan dari unsur pendukung lainnya. Untuk generasi berikutnya, supaya terus semangat dan dalam menjalankan tugas yang akan diemban dan jangan sampai putus asa apabila ada hambatan-hambatan dalam menjalankan tugas nanti. Karena setiap orang pasti diuji, dan jika ada sebuah permasalahan kecil maupun entah itu antara individu atau kelompok, maka wajib diselesaikan dengan jalan musyawarah supaya dapat diselesaikan dengan baik dan tidak memihak, sehingga anggaran tetap maju tanpa ada kendala apapun. Demikian laporan tanggung jawaban yang kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari program kerja yang bisa kami sampaikan, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Dari adik-adik antara sekalian saya mau ditanyakan, mulai dari pradana, mako aja, terapi, dan kabit-kabit yang lainnya bisa ditanyain ya. Itu kenapa? Sedangkan
tanya solusinya. Izin menjawab ya, Dek. Dewan Ambalan kurang memahami aturan adat Ambalan sehingga dalam masa bakti sering melanggar aturan adat. Itu karena dalam suatu kegiatan pasti ada situasi yang kayak mendesak gitu kan, pasti kan ada yang lupa atau terburu-buru, tergesa-gesa gitu. Jadi kan mungkin salah satunya seperti ada keluar masuk ruangan, itu sering sekali terlupakan karena kondisi yang tidak memungkinkan juga. Dan solusinya setelah kegiatan pun kami selalu mengevaluasi supaya kedepannya lebih baik, seperti itu. Sudah. Sekian, terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Izin menjawab ya, Dek. Pas hari satu program kerja yang tidak terlaksana yaitu pembahasan pencatatan nasib keuangan nasional. Dikarenakan kendala dari kendala sendiri tidak memiliki rekod sehingga mempersulit penggunaan pencatatan keuangan nasional. Nah, itu kan bisa ke anggota dewan anggota lain. Izin menjawab ya, Dek. Jadi pas hari satu menjelang itu saya udah bilang ke sekretaris Musda. Saya bilang LPG itu udah digadangkan apa belum? Dari dia bilangnya belum. Jadi saya edit dulu. Terus yang berat ini program kerjanya sudah dilakukan semua. Yang duluan ini kan tangannya kayak belum nyangkut, belum sekali pesan di yang kalimat kedua yang salawat sama saat itu kan kakak sama sekali nggak bisa baca itu, jadi sama diganggu. Jadi pas hari satu itu sudah kakak edit, sudah kakak setelkan ke sekretaris Musda. Ya kakak masih ada chatnya dibaca, tapi nggak tahu kakak juga bingung waktu pas udah jadi ternyata masih yang salah. Jadi gimana? Ada yang lain lagi? Izin bertanya untuk Kabinpok Kesehatan dan Keluarga. Yang bagian program kerja 4 membuat atau dididik. Itu yang bagaimana ya membuat atau dididik? Izin menjawab, Dek. Untuk pembuatan apotek didik itu ada 17 sanggar. Dulu udah pernah dibuat. Terus kan ditinggal sama kita karena ada omset, jadi masih ada, cuma tidak terawat. Jadi terima. Ada yang tanya lagi? Ya.
Izin jawab ya Dek, yang transparan itu maksudnya tidak ada yang tutup-tutupi. Jadi semua data itu real dibuat, maksudnya tidak ada yang tutup-tutupi, tidak ada yang terselip. Jadi semuanya terbuka sifatnya, jadi semua orang tahu. Pokoknya di bendara sendiri tidak ada yang tutup-tutupi. Jadi terima. Ada yang tanyakan lagi? Izin menjawab ya Dek. Kak, maaf. Jadi untuk program kerja unggulannya dari semua bidang itu semuanya memiliki keunggulannya masing-masing. Tetapi salah satunya yang paling menonjol itu di bidang kesenian pada saat CFA dulu, yaitu dan Singapura. Bisa diterima Pak? Mungkin bisa diterima. Ada yang mau ditanyakan lagi Kak? Dek. Ada yang mau ditanyakan lagi, Dek?
Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, Dan silakan ada melaksanakan tugas pada dasar pramuka, yaitu batasnya waktu dan kurangnya peralatan. Itu sudah jelas. Jadi diterima. ada yang ingin ditanyakan lagi, Dek? Pertanyaan masih kakak tunggu ya. Jika tidak ada, mau kakak akhiri aja. Sudah? Tidak ada? Sudah? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembacaan RPG ini, dimohon untuk angkat Dewan kelas 12 untuk meninggalkan ruangan ini agar peserta berbicara untuk diskusi apakah LPJ diterima atau tidak, atau diterima dengan syarat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hearing. Break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil laporan pertanggungjawaban pengurus Dewan Kerja Ambalan masa bakti 2019-2020 yang hasilnya disepakati oleh seluruh peserta musyawarah penegak Ambalan Inklusina Siti Nurwaidah dengan hasil diterima dengan syarat, yaitu memperbaiki bentuk penulisan dan format penulisan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan sidang umum musyawarah penegak Dewan Ambalan Ibnu Sina Siti Nurwaidah Pangkalan SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto nomor
6/CBM/PWT/9/2020 tentang penetapan hasil sidang laporan pertanggungjawaban kepengurusan ambalan Ibnu Sina Siti Rufaidah, Pangkalan SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto, masa bakti 2019-2020, sidang musyawarah penegak Musdak 7, Dewan Kerja Ambalan Ibnu Sina Siti Rufaidah, Pangkalan SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto, tahun 2020. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, pimpinan sidang umum musyawarah penegak 7, Dewan Kerja Ambalan Ibnu Sina Siti Rufaidah, Pangkalan SMK Citra Bangsa Mandiri menimbang: A. Bahwa pelaksanaan sidang umum musyawarah penegak 7, Dewan Kerja Ambalan Ibnu Sina Siti Rufaidah, Pangkalan SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto tahun 2020 mutlak diperlukan diadakannya musyawarah penegak 7 tahun 2020. B. Bahwa sehubung dengan itu, demi terselenggaranya sidang secara tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu adanya keputusan tentang hasil sidang laporan pertanggungjawaban kepengurusan ambalan Ibnu Sina Siti Rufaidah, Pangkalan SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto, masa bakti 2019-2020, sidang termasuk di atas. Mengingat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, gerakan pramuka dan tata tertib sekolah, serta tata tertib keorganisasian ambalan Ibnu Sina Siti Rufaidah, Pangkalan SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto tahun 2020 memperhatikan saran dan usulan seluruh peserta musyawarah penegak 7, Dewan Kerja Ambalan Ibnu Sina Siti Rufaidah, Pangkalan SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto tahun 2020 untuk diadakannya musyawarah penegak. B. Program kerja Dewan Kerja Ambalan Ibnu Sina Siti Rufaidah, SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto, masa bakti 2019-2020 untuk diadakannya musyawarah penegak Musdak 7 tahun 2020. Memutuskan, menetapkan: pertama, hasil sidang laporan pertanggungjawaban kepengurusan ambalan Ibnu Sina Siti Rufaidah, Pangkalan SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto, masa bakti 2019-2020, sidang musyawarah penegak Musdak 7, ambalan Ibnu Sina Siti Rufaidah, SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto, tahun 2020. Kedua, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 8 September 2020 pukul 09.50 waktu Indonesia Barat. Sidang Pleno 3, Musyawarah Penegak 7, Pemaparan Sidang Komisi Ambalan Ibnu Sina Siti Rufaidah, Gerakan Pramuka Ambalan Ibnu Sina Siti Rufaidah, masa bakti 2019-2020, Pangkalan SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Pelaporan hasil sidang Komisi A, Komisi B. Pendahuluan. Sidang komisi merupakan pembahasan tentang tata aturan keorganisasian keambalanan pramuka di SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada kepengurusan masa bakti 2019-2020 yang akan dilakukan dalam bentuk persidangan komisi. A yang membahas tentang tata aturan dan
dan sedangkan Komisi B membahas tentang rencana kegiatan oleh masing-masing komisi. Bab 1. 1. Pelaksanaan laporan hasil sidang Komisi A dan Komisi B. 2. Pelaporan hasil sidang dilakukan dalam bentuk presentasi di hadapan peserta sidang yang diwakili oleh 2 orang peserta sidang komisi. 3. Waktu pelaksanaan laporan hasil sidang komisi dilaksanakan sesuai kesepakatan hasil sidang pendahuluan dalam penetapan jadwal sidang. Bab 1. Apakah ada opini? Bab 1. Apakah ada opini? Bab 1. Apakah sesuai dengan draft Muskap? Pelaporan hasil sidang Komisi A, Komisi B, Bab 1 sesuai dengan draft Muskap. Sah? Bab 2. Hasil dan penetapan pelaporan sidang komisi. Hasil pemaparan sidang komisi dapat disepakati oleh peserta sidang dengan ketentuan: A. Hasil sidang komisi dianggap jelas dan mudah dipahami oleh seluruh peserta sidang. B. Apabila hasil sidang komisi dianggap perlunya ada peninjauan kembali, maka akan langsung dilaksanakan peninjauan kembali oleh seluruh peserta sidang yang dipimpin oleh presidium sidang. Bab 2. Hasil dan penetapan pelaporan sidang komisi. Apakah ada opini? Pelaporan hasil sidang Komisi A, Komisi B, Bab 2. Hasil dan penetapan pelaporan sidang komisi. Apakah ada opini? Bab 2. Hasil dan penetapan pelaporan sidang komisi. Apakah sesuai dengan draft Muskap? Pelaporan hasil sidang Komisi A, Komisi B, Bab 2, hasil dan penetapan pelaporan sidang komisi sesuai dengan draft Muskap. Sah?
9, 10 itu sudah disampaikan oleh opini kedua. Alasan ayat 11 sudah. Dilarang membuka forum di dalam forum. Untuk alasan ayat 11 masih kami tunggu. Untuk ayat 11, nilai rapor minimal rata-rata 12, rata-rata 80, karena alasan seperti tadi, kebanyakan nilainya turun. Nah, sedangkan untuk masuk peringkat 8 besar, itu karena ada yang nilainya rata-rata 80, cuma peringkatnya di bawah 8 besar. Ya, di atas 8 besar, Kak. Baik. Kelas 12 ditutup.
Yang masuk 9 besar, 5 besar. 87. Gimana Pak? 2. Ranking 11 kelas 3. Permisi Pak, saya waktu sudah menunjukkan pukul 12.00. Mau dilanjut atau disemak? Semak. Proses penyusunan grand design untuk struktural, terutama di pimpinan struktural. Yang pertama,
kita analisa visi dan misi. Nantinya itu ending akhirnya ya. Terus yang kedua, analisa secara dari visi dan misi nanti menunjukkan arah sasaran dan tujuan. Ketika kita tahu visi misi yang akan dijadikan, di situ nanti kita menganalisa antara eksternal dan internal, kemampuan, keaktifan, dan juga skill dalam mengelola organisasi. Itu kita analisa dari eksternal dan internal. Terus evaluasi kinerja masa bakti sebelumnya. Terus setelah itu sudah dapatkan, maka susun strategi berikutnya. Berarti nanti kalian angkatan kalian menyusun strategi, program kerja dan jadwal dan kegiatan. Ini adalah grand design untuk menyusun struktural. Terlebih adalah dari pimpinan struktural. Ya. Semisal kita longgarkan, misalkan dengan nilai rata-rata 85 dan atau tidak sebelum besar bisa 15 besar misalkan. Tetapi pertimbangannya nanti adalah divisi dan misi. Terus kompetensi kemampuan secara internal dan eksternal, intelektual dan juga skill. Intelektual berarti dilihat daripada nilai akademik. Skill kemampuan berarti dalam bidang memimpin, dalam bidang bersosial, dalam bidang menguasai organisasi. Keaktifan secara X dan in. Keaktifan secara eksternal artinya di dalam lingkungan organisasi ambalan itu sendiri. Dan analisa secara organisasi eksternal itu berarti keaktifan di luar organisasi ambalan. Itu sebagai bahan penyusunan grand design untuk struktural organisasian yang relevan. Itu usulan dari alumni, dari siapa yang ngirim tadi. Fikri saya sudah amankan daripada Pradana tahun 2016-17. Beliau belum bisa hadir ke sini karena kemarin baru TJB dari kemarin. Sama-sama lapor terkendala seperti kita. Cuman Fikri itu jadi melaporkan terkendala sama vaksin di Badan Eksekutif Mahasiswa terkendali kesehatan. Nah, ini berarti kalau kita pikirkan nanti barang-barangnya sudah ada gambaran ya. Kita dulu sampai 30 menit sebelum jam 1.30, jam 12.30 sudah di sini. Telat-telatnya berarti jam 13.25 sudah di sini. Seperti itu. Begitu ya? Oke, langsung kita tutup sidang sebentar dulu. Baik, dengan ini sidang saya break selama 30 menit. Sesuai dengan draft sidang atau opsi 1. Ayat 9 yang sesuai dengan draft bisa tunjukkan tangan. Ayat 9 yang sesuai dengan opsi 1, penambahan untuk dan atau tingkat 10 besar gas, bisa tunjukkan tangan. Baik, untuk ayat 9 menggunakan opsi 1. Bab 10, ketentuan khusus pasal 17, syarat menjadi ketua Dewan Kehormatan Pramuka. Ayat 9, nilai raport minimal rata-rata B+, rata-rata 85, dibuktikan fotokopi raport. Diusulkan menjadi nilai raport minimal rata-rata B+, rata-rata 85 dan atau masuk peringkat 10 besar. Dibuktikan dengan menggunakan fotokopi raport. Sah? Bab 11, prosedur pemilihan Dewan Kehormatan Pramuka, pasal 18.
Penentuan bakal calon Ketua Dewan Kehormatan Pramuka. Ayat 1. Pemilihan dilakukan secara voting tertutup untuk menentukan bakal calon Ketua Dewan Kehormatan Pramuka. Ayat 2. Untuk menentukan bakal calon Dewan Kehormatan Pramuka, seluruh peserta berhak untuk menjadi bakal calon Ketua Dewan Kehormatan Pramuka. Ayat 3. Setelah diadakan voting tertutup, maka diambil 8 besar bakal calon Ketua Dewan Kehormatan Pramuka. Ayat 4. Menetapkan bakal calon Dewan Kehormatan Pramuka setelah diambil 8 besar calon. Bab 11 pasal 18. Apakah ada opsi? Bab 11 pasal 18. Apakah sesuai dengan draft Muskab? Bab 11. Prosedur pemilihan Dewan Kehormatan Pramuka. Pasal 18. Penentuan bakal calon Ketua Dewan Kehormatan Pramuka sesuai dengan draft Muskab. Sah? Pasal 19. Penentuan Ketua Dewan Kehormatan Pramuka. Ayat 1. Setelah diambil 8 bakal calon Dewan Kehormatan Pramuka, dilakukan secara voting tertutup untuk menentukan calon Ketua Dewan Kehormatan Pramuka. Ayat 2. Untuk menentukan calon Dewan Kehormatan Pramuka, diambil 5 pasangan calon Ketua Dewan Kehormatan Pramuka. Ayat 3. Setelah diadakan voting tertutup, diambil 5 besar calon Ketua Dewan Kehormatan Pramuka. Ayat 4. Penetapan calon Dewan Kehormatan Pramuka setelah diambil 5 besar calon Ketua Dewan Kehormatan Pramuka. Pasal 19. Apakah ada opsi? Pasal 19. Apakah sesuai dengan draft Muskab? Bab 11. Prosedur pemilihan Dewan Kehormatan Pramuka. Pasal 19. Penentuan Ketua Dewan Kehormatan Pramuka sesuai dengan draft Muskab. Sah? Pasal 20. Ayat 1. Penetapan Dewan Kehormatan Pramuka diambil terbesar dari calon Ketua Dewan Kehormatan Pramuka. Ayat 2. Penetapan Ketua Dewan Kehormatan Pramuka terpilih. Pasal 20. Apakah ada opsi? Saya tanyakan sekali lagi, pasal 20. Apakah ada opsi? Ya. Baik, opsi 1 kami kabul. Apakah ada opsi lain? Pasal 20. Apakah ada opsi lain? Pasal 20 ayat 1. Penetapan Dewan Kehormatan Pramuka diambil terbesar dari calon Ketua Dewan Kehormatan Pramuka. Opsi 1 diusulkan menjadi penetapan Ketua Dewan Kehormatan Pramuka diambil terbesar dari calon Ketua Dewan Kehormatan Pramuka. Pasal 20 ayat 1 sesuai draft atau opsi 1? Sesuai draft bisa tunjukkan tangan. Opsi 1. Baik, pasal 20 ayat 1 menggunakan opsi 1. Pasal 20 ayat 1. Penetapan Dewan Kehormatan Pramuka diambil terbesar dari calon Ketua Dewan Kehormatan Pramuka. Diubah menjadi penetapan Dewan Kehormatan Pramuka diambil terbesar dari calon Ketua Dewan Kehormatan Pramuka sesuai dengan opsi 1. Sah?
Surat Keputusan Sidang Umum Musyawarah Penegak Dewan Amalan Ibnu Sina Siti Rufaidah, Pangkalan SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto, nomor 12/CBM-PWT-9/2020 tentang penetapan hasil sidang ketentuan umum dan khusus serta prosedur pemilihan Ketua DKP masa bakti 2020-2021. Sidang Musyawarah Penegak Musgak 7 Dewan Kerja Ambalan Ibnu Sina Siti Rufaidah, Pangkalan SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto tahun 2020. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, pimpinan Sidang Umum Musyawarah Penegak 7 Dewan Kerja Ambalan Ibnu Sina Siti Rufaidah, Pangkalan SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto tahun 2020 menimbang A. Bahwa pelaksanaan Sidang Umum Musyawarah Penegak 7 Dewan Kerja Ambalan Ibnu Sina Siti Rufaidah, Pangkalan SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto tahun 2020 mutlak diperlukan diadakannya Musyawarah Penegak 7 tahun 2020. B. Bahwa sehubung dengan itu demi terselenggaranya sidang secara tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu adanya keputusan tentang hasil sidang ketentuan umum dan khusus Ketua DKP masa bakti 2019-2020 sidang termasuk di atas. Mengingat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, gerakan pramuka dan tata tertib sekolah serta tata tertib keorganisasian Ambalan Ibnu Sina Siti Rufaidah, Pangkalan SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto tahun 2020 memperhatikan A. Saran dan usulan seluruh peserta Musyawarah Penegak 7 Dewan Kerja Ambalan Ibnu Sina Siti Rufaidah, Pangkalan SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto tahun 2020 untuk diadakannya Musyawarah Penegak. B. Program kerja Dewan Ambalan Ibnu Sina Siti Rufaidah SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto masa bakti 2019-2020 untuk diadakan Musyawarah Penegak Musgak 7 tahun 2020. Memutuskan, menetapkan, pertama, hasil sidang ketentuan umum dan khusus serta prosedur pemilihan Ketua DKP masa bakti 2020-2021. Sidang Musyawarah Penegak Musgak 7 Ambalan Ibnu Sina Siti Rufaidah SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto tahun 2020. Kedua, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 8 September 2020 pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Bab 12 Sanksi. Pelanggaran atas pradana dan pemangku adat diserahkan kepada Dewan Kehormatan. Jika tidak menghasilkan keputusan, selanjutnya diserahkan ke pembina dan nabigus atau diselenggarakan musyawarah luar biasa. Bab 12 Sanksi. Apakah ada opsi? Sekali lagi, bab 12 sanksi. Apakah ada opsi? Bab 12 sanksi sesuai dengan draft Musgak. Bab 12 sanksi sesuai dengan draft Musgak. Sah? Bab 13 penutup. Apabila terjadi kesalahan akan diadakan peninjauan kembali.
ditetapkan di Purwokerto tanggal 8 September 2020. Waktu 14.57 waktu Indonesia Barat. Dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang pleno saya nyatakan ditutup.